Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, orang tua serta saudara-saudari sekalian. Sebelum kita masuk di dalam perenungan kita pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami bersyukur kepadamu, menandai berkat dan pernyataan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang akan diberitakan kepada kami. Bantulah kami ya Bapa, baik yang melakukan tugasnya, kiranya Engkau menyertai juga ya Bapa. Begitupun juga yang mendengarkan, kiranya Engkau menyertai mereka, bukakan akal pemikiran mereka, agar dapat mendengarkan dengan baik dan tertanam di dalam hati mereka dan dapat mereka praktekkan di dalam kehidupannya. Ya Bapa dalam kerajaan surga, inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Orang tua serta saudara-saudari sekalian, yang menjadi bahan perenungan kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga pada ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya. Di bawah perikop, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku juga tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengarkan dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Orang tua serta saudara-saudari sekalian, Shalom, salam sejahtera bagi kita selaku jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memungkinkan kita menikmati kehidupan walau di tengah begitu banyak pergumulannya dan juga tantangan, seperti halnya pada saat ini yang kita hadapi, yaitu pandemi yang sedang melanda dunia kita. Tetapi itu semua tidak mengurangi antusias kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Begitupun dari pembacaan kita pada saat ini, yaitu terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-17. Di dalam sebuah tema, kamu adalah sahabatku. Atau di dalam bahasa Toraja, kamu mote, tu sang maneku. Kamu mote, tu sang maneku. Ya orang tua serta saudara-saudari sekalian, saya memiliki beberapa pertanyaan sebelum kita memasuki tema renungan kita pada saat ini. Ya, apa yang kita pahami dari kata sahabat seperti tema kita pada saat ini? Apa yang kita tahu dari sahabat? Dan apa yang kita mengerti dari kata sahabat dan bagaimana menjadi sahabat yang benar bagi semua orang, terlebih kepada Yesus Kristus? Ya, bagaimana menjadi sahabat yang benar bagi Yesus Kristus? Bisa kita renungkan dari hal ini atau dari pertanyaan ini, dan bisa kita sepakati apakah itu sahabat adalah orang yang saling mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan.
Ya, karena di dalam perjanjian lama, baik di dalam Alkitab perjanjian baru, kata sahabat ini memiliki pengertian yang sama dengan kata orang yang dikasihi oleh Allah. Jadi dari hal ini menunjukkan bahwa orang yang menjadi sahabat Allah itu adalah orang yang telah menerima kasih karunia. Menerima kasih karunia dari Allah. Jadi hal ini berarti bahwa kita mungkin bisa menjadi sahabat Allah kecuali Allah sendiri yang telah memilih dan mengasihi kita terlebih dahulu lewat penebusan di kayu salib. Itulah Allah di luar yang lebih mengasihi kita. Karena sangat jelas dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14. Di situ memberi sebuah penekanan cara menyandang status sebagai sahabat Yesus yang benar, yaitu melakukan perintahnya yang dimulai dari kata, "Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Jadi dari kata ini menunjukkan bagian yang menyatakan sebuah syarat kepada kita. Menunjukkan sebuah syarat kepada kita yang hadir pada saat ini, baik yang mendengarkan renungan juga pada saat ini. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan perintah Yesus ini? Ya, bagaimana cara melakukan perintah Yesus ini? Jawabannya sangat jelas, singkat, dan padat. Cukup mengasihi orang lain. Yang tertulis di ayat 17, "Kasihilah seseorang akan yang lain." Atau di dalam bahasa Toraja, "Sipakaburuk kumi." Antara satu dan yang lain, tanpa membeda-bedakan. Bukan hanya di Injil Yohanes saja yang membahas kasih Yesus ini, tetapi di dalam kitab Mazmur pasal 98 juga menekankan atau menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib melalui keselamatan, keadilannya, kasih setianya, dan penghakimannya yang telah dinyatakan kepada bangsa-bangsa atau kita selaku umat Allah yang mendengarkan pada saat ini. Tetapi kenyataannya, orang tua serta saudara-saudari sekalian, kita yang telah menjadi sahabat bagi Yesus ini terkadang masih sering melupakan yang namanya pengorbanan Yesus. Terlebih lagi, masih sering melupakan pengorbanan Yesus ini pada saat ia mengorbankan dirinya di kayu salib. Karena itu kuasa Allah tidak bisa dibatasi hanya pada manusia, tetapi juga seluruh ciptaannya. Itulah dia rela melakukan pengorbanannya di kayu salib demi untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk orang lain. Untuk kita semua, tanpa membeda-bedakan. Seperti contohnya saya hanya mengasihi teman saya yang si A, atau saya mengasihi teman saya si B. Itu semua tidak bagi Allah atau tidak bagi Yesus. Ia serentak mengasihi semua tanpa membeda-bedakan. Baik ciptaan yang lain atau seluruh alam semesta layak menjadi sahabat bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama halnya juga di dalam 1 Yohanes yang memberi sebuah penekanan bagaimana cara menyandang menjadi sahabat Yesus. Dari Injil Yohanes, di dalam 1 Yohanes juga membahas tentang hal itu. Bagaimana menyandang status yang sah untuk melakukan perintahnya. Jadi dari beberapa pembahasan pada saat ini, melalui Injil Yohanes, kitab Mazmur, dan juga 1 Yohanes, memberi sebuah penekanan bahwa menjadi sahabat bagi semua, baik manusia ataupun ciptaan yang lain, secara khususnya di dalam bacaan Injil 1 Yohanes ini, menggambarkan landasan persahabatan dengan Tuhan yang dinyatakan melalui kasih Yesus kepada sahabat-sahabatnya yang memiliki beberapa keistimewaan. Pertama, saling mengasihi antara satu dan yang lain. Dan yang kedua, Yesus tidak hanya mengubar janji, ia melakukan
dengan perbuatan yang nyata, yaitu perbuatan yang lakukannya dengan pengorbanannya di kayu salib. Karena kasihnya tidak hanya merujuk kepada satu orang atau keluarga atau hanya satu kelompok saja. Ya, orang tua serta saudara-saudara sekalian, untuk merespon tawaran persahabatan Yesus ini dan memperjelas status kita, sekalipun tidak diinginkan, tetapi bagian dari bacaan ini mengatakan bahwa kegagalan menjadi sahabat Yesus ini jikalau kita tidak mau melakukan teladan, yakni mengasihi orang lain. Jadi dari tema perenungan kita pada saat ini, kamulah sahabat, kamu sahabatku, kamu adalah sahabatku. Jadi kita bisa renungkan di dalam kehidupan kita bahwa menjadi sahabat bagi Allah itu tidak mudah. Walau kita telah ditebus, bukan berarti apa yang gratis diberikan kepada kita itu mudah. Jadi kita lakukan dan renungkan di dalam kehidupan kita, dan teruslah merenungkan firman yang telah diberitakan juga kepada kita dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Amin.